atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih dahulu beliau mengirimkan kepada saya, menyampaikan kepada saya permohonan maaf beliau yang seharusnya beliau hadir di tempat ini untuk mengikuti lomba dan evaluasi perkembangan desa. Tetapi karena hari ini beliau di Palu ada menerima tamu dari pusat, saya rasa kepala-kepala desa juga tahu besok ada rapat di Kota Palu ya, ada beberapa kabupaten yang dilaksanakan oleh Menteri PMK. Jadi beliau sementara bersama pejabat dari pusat untuk mempersiapkan hal-hal yang akan beliau sampaikan besok. Nah, itu saja, dan beliau memesan kepada saya untuk menyampaikan dan membacakan sambutan beliau. Salam hormat dari beliau untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tojo Una Una, dan salam rindu tetap damai dan selalu harmonis antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah pada acara perlombaan penilaian desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, kayaknya belum dinilai so patah semangat Pak Kades. Bagaimana nih Pak Kades? Kita harus semangat sesuai dengan lagunya PKK tadi, harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bupati Tojo Una Una, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah bersama anggota dan pengurus. Ini rekan saya setiap hari nih, Ibu Regina. Aku samping ruangan ya Ibu Regina, saling kolaborasi antara PKK dan bidang penataan perkembangan desa. Jadi saya dengan Ibu Gina, Ibu di mana lagi hari ini, saya di sini hari ini. Jadi kita tinggal, itulah gunanya sekarang ada WA. Jadi tinggal kalau jadi balas-balas WA, terpaksa di telepon ya Ibu Gina ya. Karena banyak tugas-tugas juga yang harus saya dan Ibu Gina selesaikan. Di samping kita jadi tim penilai, samping juga ada kegiatan yang ada di provinsi. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tojo Una Una. Ibu Ketua ini juga teman saya waktu beliau masih aktif jadi ASN. Sering sama Ibu Badra ya ke lapangan tenis, karena saya sering latihan tenis bersama Ibu Badra Lahai lalu. Jadi Ibu Ketua ini sering sama Ibu Badra kalau di Palu. Jadi saya teman baik juga sama Ibu Ketua, orangnya juga proaktif Ibu Femi. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tojo Una Una bersama anggota dan pengurus. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atau yang mewakili. Saya lihat ini juga di PMD Kabupaten Tojo Una Una sibuk juga ya Ibu.
Jadi beliau menyampaikan kepada kami tadi, ini tidak ada, ini tidak ada. Saya kan kalau sebelum turun saya harus cross check juga, begitu Pak Asisten. Tidak asal-asal melangkah, jangan nanti kita kampungnya orang ini. Jadi kita harus cross check juga. Jadi kebetulan ada Ibu Kabid. Semoga Ibu Kabid tetap sehat dan semangat ya, sukses selalu. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan dinas, badan, kantor se-Kabupaten Tojo Una-Una. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tojo Una-Una. Yang saya hormati Forkopincam Rantolindo ya, Rantolindo. Yang saya hormati Camat Rantolindo, BPD, LPM yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya cintai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan serta masyarakat yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkah dan limpahnya taufik dan hidayah sehingga masih memperoleh kemudahan dan kekuatan untuk dapat menghadiri acara perlombaan penilaian desa dan kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, tahun 2024 ini adalah tahun ke-7 diimplementasikannya perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 yang dimaksud sebagai media pendorong bagi komponen desa dan kelurahan dalam meningkatkan kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing desa dan kelurahan. Hal ini dapat terlihat karena sebelum mengikuti perlombaan desa dan kelurahan harus terlebih dahulu melalui tahapan evaluasi diri di desa dan kelurahan masing-masing. Jadi saya perlu sampaikan sedikit bahwa sebelum kami tim dari provinsi turun menilai di Kabupaten Tojo Una-Una, sudah ada surat dari gubernur bulan Januari tanggal 17 kita sudah kirim semua di masing-masing kabupaten melalui dinas PMD bahwa surat itu menyatakan untuk segera masing-masing kabupaten, kecamatan dan desa untuk mengevaluasi diri sendiri. Jadi dengan hasil evaluasi diri sendiri maka kita beranikan diri untuk datang ke Kabupaten Tojo Una-Una menilai hasil evaluasi perkembangan desa ini sesuai dengan keputusan Bupati yang menyatakan bahwa Desa Labuan adalah desa pemenang lomba desa di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Hasil evaluasi diri ini adalah menginformasikan kepada kita semua kemajuan desa dan kelurahan. Oleh karena itu saya berpesan agar hasil evaluasi yang telah dilakukan hendaknya mengikuti aturan yang telah disusun dalam Permendagri nomor 81 tahun 2015. Melalui evaluasi ini maka bagi kelurahan yang dinyatakan cepat berkembang dan berkembang
dapat disertakan dalam perlombaan desa dan kelurahan. Hadirin yang saya hormati, hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perlombaan desa dan kelurahan ini adalah bahwa kita harus memahami apa yang menjadi esensi lomba, yaitu melalui perlombaan desa dan kelurahan diharapkan dapat mengevaluasi kinerja desa dan kelurahan sehingga dapat diketahui sejauh mana perhatian, komitmen, dan konsistensi kita terhadap perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi lomba desa dan kelurahan dapat dikatakan merupakan barometer bagi kinerja kita bersama, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, pemerintahan desa dan kelurahan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa desa dan kelurahan merupakan pondasi pembangunan nasional. Maka ketika pondasi pembangunan itu tidak kokoh, maka sia-sialah pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, pemerintahan desa dan kelurahan harus dikuatkan, harus terus didorong sehingga desa dan kelurahan dapat menjadi identitas masyarakat yang kuat, mandiri dan berdaya saing menuju Sulawesi Tengah Emas tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, saya berharap kepada Bapak Ibu agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah kendala yang ada di lapangan. Lakukan evaluasi untuk penilaian perlombaan desa dan kelurahan sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Dengan begitu dapat memperkaya pengetahuan dan kemampuan kita. Saya berharap ke depannya penilaian perlombaan desa dan kelurahan ini dapat makin optimal dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, saya berpesan agar Bapak Ibu dapat mencurahkan perhatian selama kegiatan ini berlangsung. Sebelum saya mengakhiri sambutan dari Bapak Gubernur, saya bersama tim dan rombongan penilai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui lomba desa mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang begitu baik dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Dan saya bersama tim rombongan memohon maaf apabila selama keberadaan kami di Kabupaten Tojo Una-Una ini ada kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Jujur Pak Kades, kami agak keras dalam menilai karena ini adalah acuan dari Permendagri 81. Sekarang kita tidak bisa lagi main-main. Permendagri 81 itu kalau dia bilang dia kancing aplikasi, dia kancing. Jadi tolong semua kepala, tolong Pak Asisten 2 nanti ini disampaikan karena tidak ada Pak Sekda. Tolong Pak disampaikan untuk semua kepala desa, kelurahan dalam penginputan aplikasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan itu Pak, itu harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena apa? Takutnya ke depannya kalau 5 tahun berturut-turut tidak diisi, bisa-bisa desa yang dimekarkan itu dikembalikan ke desa induk semula. Karena sistem di pusat ini mereka yang atur, bukan kita di provinsi ya. Semua sekarang sudah modern, pakai aplikasi itu. Jadi saya juga sangat mengharapkan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan jangan membiarkan operatornya mengisi penginputan aplikasi itu sendiri. Harus didampingi Pak. Kenapa didampingi? Karena ada beberapa indikator-indikator penilaian itu yang harus kepala desa penuhi dan lengkapi di masing-masing kantor, di masing-masing desa. Jadi harus dipenuhi dan dilengkapi. Bukan asal mengisi aplikasi. Kalau ditanya,
umpama tidak ada lagi stunting di Kabupaten Tojo Una-Una, umpamanya di Desa Labuan, tidak ada. Di situ pasti ditulis di situ 2, berarti tidak ada. Kalau ada berarti 1. Ya, begitu Pak Kades? Kalau dia 2 berarti tidak ada. Nilainya 2, berarti itu harus ada data dukungan, penguatannya dari mana? Dinas teknis, dalam hal ini dinas apa? Dinas kesehatan, bekerja sama dengan PKK. Itulah gunanya PKK, adalah mitra dari desa, kepala desa kalau di tingkat desa, kelurahan kalau di tingkat kelurahan, kalau di kabupaten yaitu PKK kabupaten, demikian pula berjenjang sampai di provinsi dan di pusat. Tolong Pak Kades ini diperhatikan ibu-ibu PKK di desa, dan ada alokasi anggaran juga diberikan kepada ibu-ibu PKK, karena takutnya kita kalau di belakang-belakang tidak ada anggarannya, kita mau bikin ini tidak dikasih ini. Tapi jangan juga ibu-ibu PKK yang diusulkan di RAP itu hanya baju seragam, ya. Biasanya saya juga ini sebagai mantan tim asistensi juga lalu di desa, di kabupaten, yang saya lihat itu banyak baju seragam. Itu bukan, jangan baju seragam, tapi kita melihat dari 10 program pokok PKK ini, itu yang kita utamakan, mendorong supaya bagaimana desa itu bisa maju. Kalau 10 program PKK ini sama dengan lagunya, makanya saya semangat tadi, kalau kita camkan itu lagu 10 program PKK, kalau itu berhasil di desa, pasti masyarakat desa ini akan maju menuju sejahtera dan mandiri. Pasti. Kasih aplaus dulu. Ya kan? 10 program pokok PKK itu tercover dari 4 Pokja. Ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Ada sekretariat. Begitu pula dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat. Jadi tolong Pak Kades diperhatikan ini ibu-ibu PKK. Selain masalah administrasi, jangan dianggap remeh masalah administrasi. Contohnya, saya kasih contoh lagi. Izin Pak, saya harus sampaikan ini. Kalau saya tidak sampaikan nanti saya salah, ya. Contohnya memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Lihat Pak, aplikasi penginputan prodeskelnya betul tidak di aplikasi ini, karena aplikasi ini sudah sampai di pusat, servernya di pusat, bukan di PMD provinsi. Dicek-cek itu Pak, di penginputan prodeskel betul tidak ini kita berhak memberikan surat menyatakan bahwa SKTM, ya, surat keterangan tidak mampu, ya, bagi masyarakat. Jadi hati-hati Pak mengeluarkan dan melihat baik-baik KTP-nya. KTP ini tidak mungkin kita memberikan SKTM kepada masyarakat tidak mampu, tapi di KTP-nya di situ statusnya bahwa dia adalah apa? Swasta. Iya kan? Hati-hati mengeluarkan itu, karena ini berhubungan dengan bantuan-bantuan untuk masyarakat kita yang tidak mampu, yang pantas menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu hati-hati Pak Kades, tolong dibantu, karena nantinya itu akan sinergi laporan-laporan dari kementerian itu. Sekarang ini kan kita lihat di media kan, di media tinggal orang punya buang air dengan yang tidak diobo-obo sekarang. Hati-hati Pak. Artinya saya menyampaikan kita harus betul-betul bekerja sebagaimana mestinya, bukan kita bekerja apa adanya. Maksudnya bekerja apa adanya itu yang salah kita sambung-sambung. Tolong dirubah mindset itu. Kita harus sekarang bekerja sebagaimana mestinya untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini di Desa Labuan. Jadi tolong Pak Kades, nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab, ya. Ada nanti saya masukkan sesi tanya jawab sampai di mana pengetahuan Pak Kades tentang apa yang ada dalam Permendagri 81 tahun 2015. Nanti kita lanjutkan setelah Pak Kades menyampaikan laporan dan pemaparan, ya.
Hadirin yang saya hormati, saya berharap kepada Bapak Ibu agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau kendala yang ada di lapangan. Lakukan evaluasi untuk penilaian perlombaan desa dan kelurahan sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Saya berharap ke depannya. Oh, sudah tadi nih ya. Hadirin yang saya hormati, terakhir saya mengucapkan selamat bekerja dan semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk terus berkarya bagi nusa bangsa dan negara. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara perlombaan penilaian desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat bimbingan, lindungan, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Rusdi Mastura. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Emi Esos MM, Kepala Bidang Penataan Desa PMD Provinsi Sulawesi Tengah, mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan sambutan.